Tahukah kalian, upacara bendera setiap Senin pagi ternyata memiliki latar belakang yang jarang orang ketahui. Kalian belum tahu juga? Penasaran? Let's check it out. Eits, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fani Janati dari kelas 11 4. Ngomong-ngomong, tadi pembahasan kita sampai mana ya? Oh, upacara bendera. Nah, kegiatan upacara bendera setiap Senin pagi ini merupakan salah satu warisan dari pemerintahan militer Jepang yang menduduki Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945. Bentar deh, pemerintahan militer. Gimana tuh maksudnya? Nah, pemerintahan militer adalah corak pemerintahan dengan unsur tentara atau militer yang kedominan. Misalnya masyarakat sipil, kayak murid-murid dan guru, yang dimana mereka diwajibkan untuk mengikuti kegiatan militer atau ketentaraan. Jadi di umur-umur kayak kita gini tuh banyak banget yang udah disuruh latihan baris berbaris, bahkan latihan memegang senjata. Oh iya, pada saat itu juga banyak sekali organisasi-organisasi yang dibangun oleh pemerintahan Jepang. Yang bakal aku bahas salah satunya adalah organisasi Keibodan. Keibodan ini adalah organisasi kepemudaan yang bertugas sebagai barisan pembantu polisi yang melakukan tugas-tugas kepolisian, misalnya penjagaan lalu lintas dan keamanan desa-desa. Keibodan ini dibentuk pada 29 April 1943. Anggota yang dapat diterima hanyalah laki-laki yang memiliki tubuh yang sehat dan juga mencapai usia tertentu. Pada tahun 1941, Jepang terlibat dalam peperangan Pasifik melawan negara-negara barat. Guna memenangkan perang tersebut, Jepang membutuhkan sumber daya manusia. Ketika Jepang sudah menanamkan kekuasaannya di Indonesia, akhirnya Jepang berusaha keras untuk memanfaatkan sumber daya manusianya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, Jepang mulai memberikan pelatihan semi-militer kepada para pemuda. Dan mereka mengatakan kepada para pemuda, hal ini itu bertujuan untuk menjaga pertahanan Indonesia dari serangan musuh. Padahal Jepang memanfaatkan para pemuda Indonesia untuk menjadi cadangan pasukan melawan sekutu. Nah, pada akhirnya para pemuda pun masuk ke dalam organisasi yang disebut Keibodan ini. Mulanya Jepang merekrut pemuda berusia 20-35 tahun. Namun seiring berjalannya waktu diubah menjadi 25-35 tahun. Beberapa syarat yang harus dilakukan agar diterima di organisasi ini adalah memiliki tubuh yang sehat dan juga berperilaku yang baik. Pada masa itu, anggota yang telah bergabung dalam Keibodan kira-kira mencapai lebih dari 1 juta pemuda. Keibodan dibina oleh Keimubu atau Departemen Kepolisian, sedangkan di wilayah desa dibina oleh Keitsesubu atau bagian kepolisian. Para anggota yang telah bergabung di dalam Keibodan, mereka melakukan pelatihan di Sukabumi yang kelak menjadi sekolah kepolisian. Nah, mereka melakukan pelatihan itu selama kurang lebih 1 bulan. Hal ini dilakukan oleh Jepang agar mereka tidak mendapatkan pengaruh dari golongan nasionalis. Oleh sebab itu, Keibodan dibentuk di desa-desa di mana kaum nasionalis kurang berpengaruh di sana. Juga Keibodan berkembang besar di Jawa hingga ke pelosok-pelosok desa. Sementara di pulau-pulau lain terdapat organisasi yang serupa dengan nama yang berbeda. Misalnya di Sumatera dan di daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut, contohnya Bogodan. Sementara di Kalimantan terdapat organisasi serupa bernama Borneo Konan Hokokudan. Lalu terdapat di kalangan keturunan Tionghoa, organisasi tersebut bernama Kokya Keibotai. Kemunduran Keibodan terjadi seiring melemahnya Jepang menjelang akhir Perang Dunia II, di mana Jepang memanfaatkan Keibodan untuk propaganda dan tenaga cadangan. Namun seiring melemahnya Jepang, organisasi bentukan mereka runtuh bersamaan dengan hilangnya kekuatan militer Jepang, yang akhirnya membubarkan banyak organisasi-organisasi bentukan mereka sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Meskipun dibubarkan,
pelatihan semi-militer yang didapat oleh anggota Keibodan menjadi cikal bakal pengalaman para pemuda Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekian informasi-informasi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangan informasi yang saya sampaikan kepada kalian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.